Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 1 akan mempresentasikan materi dari akuntansi syariah tentang akad wakalah. Anggotanya terdiri dari saya sendiri, Siti Najwa Fidah, Zulfa Amalia, Genta Aziz, dan Tuhan Amrina. Selanjutnya adalah saya akan menjelaskan tentang pengertian akad wakalah. Akad wakalah adalah akad yang memberikan kuasa kepada pihak lain untuk melakukan suatu kegiatan di mana yang memberi kuasa tidak dalam posisi melakukan kegiatan tersebut. Akad wakalah pada hakikatnya adalah akad yang digunakan oleh seseorang apabila dia membutuhkan orang lain atau mengerjakan sesuatu yang tidak dapat dilakukannya sendiri dan meminta bantuan orang lain untuk melaksanakannya. Selanjutnya, perbedaan pandangan di antara ulama. Yang pertama, Hanafiyah. Wakil bertanggung jawab penuh atas tindakan selama menjalankan tugas, meskipun hasilnya diserahkan kepada pemberi kuasa setelah akad selesai. Yang kedua ada dari Syafi'iyah dan Hanabilah. Tanggung jawab sepenuhnya berada pada pemberi kuasa, karena wakil hanya bertindak sebagai pelaksana. Yang terakhir ada Malikiyah. Wakalah adalah tindakan seseorang mewakilkan dirinya kepada orang lain untuk melakukan tindakan-tindakan yang merupakan haknya, yang tindakan itu tidak dikaitkan dengan pemberian kuasa setelah mati. Sebab jika dikaitkan dengan tindakan setelah mati, berarti sudah berbentuk wasiat. Selanjutnya saya akan menjelaskan sumber-sumber hukum dari Al-Quran dan hadis mengenai akad wakalah. Yang pertama dari Al-Quran terdapat dalam surah Al-Kahfi ayat 19 yang artinya, maka suruhlah salah seorang di antara kamu untuk pergi ke kota dengan membawa uang perakmu itu. Ayat ini bercerita tentang kisah Ashabul Kahfi yang mana mereka memerintahkan salah seorang dari mereka untuk pergi ke kota untuk mewakilkan mereka untuk membeli makanan-makanan. Kemudian yang kedua terdapat dalam Quran surah Yusuf ayat 55 yang artinya Nabi Yusuf berkata, jadikanlah aku bendaharawan negara Mesir. Sesungguhnya aku adalah orang yang pandai menjaga lagi berpengalaman. Pada kisah ini Nabi Yusuf meminta untuk dijadikan bendahara yang mana dia akan mewakilkan urusan kenegaraan mengenai kebendaharaan dengan pengalamannya sebagai orang yang pandai dan juga berpengalaman di bidang keuangan negara. Kemudian dalil dari hadis terdapat sebuah kisah yang diriwayatkan dari Busr bin Sa'di al-Maliki. Beliau berkata, Umar mempekerjakan saya untuk mengambil zakat. Setelah selesai dan sesudah saya menyerahkan zakat kepadanya, ia memerintahkan agar saya diberikan imbalan. Kemudian saya berkata, saya bekerja hanya karena Allah. Umar menjawab, ambillah apa yang aku beri. Saya pernah bekerja seperti kamu pada masa Rasul. Lalu beliau memberiku imbalan. Saya pun berkata seperti apa yang kamu katakan. Kemudian Rasul bersabda kepada saya, apabila kamu diberi sesuatu tanpa kamu minta, makanlah atau terimalah dan bersedekahlah. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Dari hadis ini dapat kita lihat bahwa pada saat itu Busr diperintahkan oleh Umar untuk mengumpulkan zakat. Ya, ini Umar mewakilkan tugasnya untuk mengumpulkan zakat kepada Busr. Hal ini menjadi dalil disyariatkannya akad wakalah. Selanjutnya kita akan melihat rukun dan syarat akad wakalah. Yang pertama, untuk rukun akad wakalah yaitu sudah pasti harus ada orang yang memberikan kuasa yang disebut al-muwakil. Kemudian ada orang yang diberi kuasa yang disebut al-wakil. Kemudian ada objek atau hal yang dikuasakan yang disebut at-taukil. Dan yang terakhir harus adanya pernyataan kesepakatan atau ijab dan qabul. Baik, saya akan menjelaskan mengenai syarat akad wakalah. Yang pertama yaitu orang yang memberikan kuasa atau al-muwakil disyaratkan cakap bertindak hukum, yaitu telah balik dan berakal sehat, baik laki-laki maupun perempuan, boleh dalam keadaan tidak ada di tempat atau gaib maupun berada di tempat serta dalam keadaan sakit ataupun sehat. Syarat orang yang menerima kuasa atau al-wakil
Yang pertama yaitu cakap bertindak hukum untuk dirinya dan orang lain memiliki pengetahuan yang memadai tentang masalah yang diwakilkan kepadanya, serta amanah dan mampu mengerjakan pekerjaan yang dimandatkan kepadanya. Ditunjuk secara langsung oleh orang yang mewakilkan dan penunjukan harus tegas sehingga benar-benar tertuju kepada wakil yang dimaksud. Tidak menggunakan kuasa yang diberikan kepadanya untuk kepentingan dirinya atau di luar yang disetujui oleh pemberi kuasa. Apabila orang yang menerima kuasa melakukan kesalahan tanpa sepengetahuan yang memberi kuasa sehingga menimbulkan kerugian, maka kerugian yang timbul menjadi tanggungannya. Syarat akad wakalah yang kedua yaitu perkara yang diwakilkan atau objek wakalah, sesuatu yang dijadikan objek akad atau suatu pekerjaan yang dapat dikerjakan orang lain, perkara-perkara yang mubah dan dibenarkan oleh syara, memiliki identitas yang jelas, dan milik sah dari al-muwakil, misalnya jual beli, sewa menyewa, pemindahan hutang, tanggungan, kerjasama usaha, pertukaran mata uang, pemberian gaji, akad bagi hasil, talak, nikah, perdamaian, dan sebagainya. Pernyataan kesepakatan atau ijab kabul, kesepakatan kedua belah pihak baik lisan maupun tulisan dengan keikhlasan memberi dan menerima baik fisik maupun manfaat dari hal yang ditransaksikan. Selanjutnya, pembatalan akad wakalah. Yang pertama, apabila pemberi kuasa berhalangan tetap dalam hal pemberi kuasa berhalangan tetap atau wafat, maka pemberi kuasa tersebut batal. Sebagaimana halnya batal dengan adanya pembebasan atau pengunduran diri pemberi kuasa kecuali diperjanjikan lain. Yang kedua yaitu dalam perselisihan antara pemberi kuasa dan penerima kuasa, jika terjadi kehilangan barang yang dikuasakan, pegangan utamanya adalah perkataan penerima kuasa yang didukung saksi. Apabila sengketa terkait pembayaran yang dijadikan pegangan adalah perkataan penerima kuasa dengan bukti. Jika penerima kuasa melakukan perbuatan yang dianggap salah, namun beranggapan bahwa pemberi kuasa menyuruhnya, maka perkataan penerima kuasa yang terpercaya akan menjadi pegangan. Baik, selanjutnya ada berakhirnya akad wakalah. Yang pertama, matinya salah seorang dari sahibul akad atau orang yang berakad atau hilangnya cakap hukum. Nah, yang pertama matinya pemberi kuasa atau penerima kuasa. Maksudnya, jika pemberi kuasa atau penerima kuasa meninggal dunia, maka hubungan wakalah antara mereka berakhir secara otomatis. Hal ini disebabkan karena wakalah merupakan hubungan yang sangat personal antara pemberi kuasa dan penerima kuasa. Jika salah satu pihak meninggal, tidak ada lagi pihak yang dapat melanjutkan atau menjalankan kewajiban berdasarkan akad tersebut. Kemudian, hilangnya cakap hukum. Cakap hukum adalah kemampuan seseorang untuk bertindak secara sah dalam hukum. Jika pemberi kuasa atau penerima kuasa kehilangan cakap hukum, misalnya karena gila, tidak waras, atau tidak memenuhi persyaratan hukum lainnya, maka wakalah tersebut juga berakhir. Yang kedua, dihentikannya aktivitas atau pekerjaan, dimaksud oleh kedua belah pihak. Wakalah berakhir jika aktivitas atau pekerjaan yang menjadi pokok perjanjian dihentikan oleh kedua belah pihak. Misalnya, jika pemberi kuasa dan penerima kuasa sepakat untuk menghentikan pekerjaan yang sedang dilakukan, maka hubungan wakalah berakhir. Sebagai contoh, jika seseorang memberikan kuasa kepada orang lain untuk mengurus bisnisnya dan bisnis tersebut dihentikan, maka tugas wakil dalam menjalankan bisnis tersebut berakhir. Yang ketiga, ada pembatalan akad oleh pemberi kuasa terhadap penerima kuasa yang diketahui oleh penerima kuasa. Nah, maksudnya, pemberi kuasa memiliki hak untuk membatalkan akad wakalah kapan saja, asalkan pembatalan tersebut diketahui oleh penerima kuasa. Nah, poin keempat, penerima kuasa mengundurkan diri dengan sepengetahuan pemberi kuasa. Penerima kuasa juga dapat mengundurkan diri dari posisi atau tugas yang diberikan melalui wakalah. Namun, pengunduran diri ini harus dilakukan dengan sepengetahuan dan persetujuan pemberi kuasa. Setelah pengunduran diri ini, penerima kuasa tidak lagi memiliki kewenangan untuk bertindak atas nama pemberi kuasa. Nah, yang kelima, poin terakhir, gugurnya hak kepemilikan atas barang bagi pemberi kuasa. Dalam beberapa kasus, pemberi kuasa memberikan wewenang kepada penerima kuasa untuk mengurus atau mengelola barang-barang miliknya.
jika hak milik pemberi kuasa atas barang tersebut gugur, misalnya hilang, maka hubungan wakalah yang berkaitan dengan barang tersebut juga berakhir. Selanjutnya, skema akad wakalah. Yang pertama ada pemberi kuasa menyepakati pemberian hak tertentu kepada pihak yang menerima kuasa. Yang kedua, penerima kuasa melaksanakan wakalah. Yang ketiga, setelah akad berakhir, penerima kuasa mengembalikan objek yang dikuasakan. Nah, kesimpulannya adalah dari uraian yang telah dipaparkan dapat disimpulkan, wakalah adalah sebuah transaksi di mana seseorang menunjuk orang lain untuk menggantikan dalam mengerjakan pekerjaannya atau perkaranya ketika masih hidup. Dalam aplikasinya pada perbankan syariah, wakalah biasanya diterapkan untuk penerbitan letter of credit atau penerusan permintaan akan barang dalam negeri di luar negeri. Wakalah juga diterapkan untuk mentransfer dana nasabah kepada pihak lain. Di dalam Al-Quran pun dijelaskan tentang landasan hukum wakalah pada surat Al-Kahfi ayat 19 yang menceritakan salah satu dasar diperbolehkannya wakalah adalah firman Allah Subhanahu wa taala yang berkenaan dengan kisah Ashabul Kahfi. Dan juga pada surat Yusuf ayat 55 juga menerangkan tentang wakalah. Baik, sekian dari presentasi kami. Semoga dapat bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.